Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosfi Zahril Maula dengan NIM 23032180709. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait proyek statistika inferensial, yakni perbandingan tutorial Excel dan SPSS uji N-Gain Score. Oke. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya eh, Excel perbandingan statistika inferensial sendiri adalah statistika yang terkait pengolahan data atau pengambilan kesimpulan. Nah, lanjut dengan kita mempelajari konsep dasar. Yang pertama itu perlu diketahui bahwasannya N-Gain score atau biasa disebut dengan normalized gain score memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode penelitian, one group, post-test, pre-test, post-test, ataupun kelompok eksperimen kontrol. Kemudian gain adalah selisih nilai pretest dan post-test. Jadi antara nilai pretest dan post-test itu memiliki selisih. Dan selisih itu yang nanti akan menjadi pembeda atau dihasilkan suatu kesimpulan. Kemudian uji N-Gain dilakukan apabila ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest dan nilai post-test pada uji Peerity test. Kemudian dasar yang terakhir, uji N-Gain adalah pada kelompok eksperimen kontrol digunakan apabila ada perbedaan yang signifikan pada post-test kelompok kontrol dan post-test kelompok eksperimen yang diuji dengan independent sample t-test. Oke, langsung saja kita menuju ke rumus perhitungan dari N-Gain score. Yang pertama yaitu eh, rumus perhitungan Excel dan SPSS. Pada rumus Excel dan SPSS ini untuk menunjang suatu kesimpulan, rumusnya sama, teman-teman. Yang pertama yaitu N-Gain sama dengan skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi dengan skor ideal dikurangi dengan skor pretest. Lah, skor ideal di sini apa? Skor ideal adalah nilai maksimum. Jadi pada ring nilai, misal pada nilai 1 sampai 100, berarti nilai maksimumnya adalah 100. Kemudian nilai 1 sampai 10, berarti maksimumnya adalah 10. Itu yang menjadi acuan skor nilai ideal. Kemudian kita lanjut ke kategori nilai N-Gain score. Yang pertama, ini ada angka saja, angka yang mana nilainya yaitu gain atau selisih lebih besar dari 0,7 adalah kategori tinggi, yang mana dihasilkan keefektifannya ini termasuk tinggi. Kemudian 0,3 lebih kurang sama dengan gain, kurang sama dengan 0,7 ini sedang. Kemudian gain kurang dari 0,3 disebut dengan efektivitasnya rendah. Kemudian ada juga yang kita menarik kesimpulannya dengan tafsiran efektivitas N-Gain dengan persentase, yang mana kurang dari 40 dinyatakan suatu pembelajaran atau hasil belajar itu tidak efektif. Kemudian 4 sampai 55 kurang efektif, berarti masih ada yang perlu untuk dibenahi. Kemudian yang 56 sampai 75 ini cukup efektif yang bisa digunakan. Kemudian yang lebih dari 76 ini dirasa efektif gitu. Kita masuk pada contoh soal. Contoh kasus teman-teman. Baik, untuk mengetahui metode cooperative learning pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika pada
materi hukum Newton di Madrasah Aliyah pada tahun 2024 disajikan nilai postes dan nilai pretest dan nilai postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada tabel Excel berikut ini. Ini sudah disajikan data yang pertama ini ada kelompok kontrol atau pembelajaran secara konvensional. Ya, ini ada nilai pretestnya sekian, kemudian ada nilai posttestnya sekian. Kemudian ada pada kelompok kedua yaitu kelompok eksperimen. Di sini ada nilai posttest dan juga ada nilai pretest. Selanjutnya ya ini analisis endgame menggunakan Excel. Yang pertama, ketika tadi sudah dijelaskan angka-angkanya atau yang menjadi sampel yang kita jadikan contoh sampel begitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita uji endgame score, yakni dengan menggunakan rumus yang pertama tadi kita bahas. Yang pertama kita cari dulu nilai posttest dan nilai posttest dan nilai pretestnya dulu. Kemudian masuk di kolom 1 ini. Kemudian yang kedua yakni nilai ideal yang mana tadi sudah kita tentukan bahwasannya nilai ideal pada sampel ini adalah 100. Kemudian nilai 100 ini dikurangi dengan dengan pretest. Kemudian menunjukkan hasil di bagian nomor 2. Kemudian yang ketiga ya ini ada menentukan endgame score-nya, yang yaitu hasil dari nilai posttest dan nilai pretest yang sudah ada pada tabel ini dibagi dengan hasil skor ideal dikurangi nilai pretest. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini dibagi kemudian menghasilkan endgame score. Nah, ini endgame score yang ketiga ini teman-teman ingat-ingat dulu ya. Kemudian yang keempat ini ada hasil nilai endgame score sama dengan 100%. Jadi kita gunakan endgame score ini di nomor 3 ini dijadikan persen. Nah, caranya gimana? Jadi nilai tersebut dikalikan dengan 100%. Kemudian dihasilkan nilai-nilai di tabel ini. Selanjutnya yakni analisis menggunakan masih dengan analisis menggunakan Excel yang ini pada kelompok selanjutnya atau kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Caranya hampir sama teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke tabel kategori. Tadi kan sudah kita dapatkan hasilnya, berapa rata-ratanya. Yang pertama, nanti setelah dihasilkan ini, kemudian nanti di rata-rata seperti biasa teman-teman ya, kalau menggunakan Excel, kemudian di rata-rata mendapatkan hasil rata-rata dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kategori. Pada kategori ini dihasilkan suatu data, pada data nilai eksperimen didapatkan hasil 0,48 nilai endgame score yang berarti ini masuk dalam kategori sedang. Kita kembali lagi. Endgame score ya masuk dalam kategori sedang. Kemudian skor yang dan dengan presentase 47,6 yang kurang efektif. Jadi dihasilkan nilai tersebut 0,48. Kemudian ketika di presentase ternyata hasilnya menunjukkan bahwa
presentase tersebut dari paparan nilai yang sudah kita kerjakan tadi itu kurang efektif, menunjukkan hal itu kurang efektif. Kemudian yang selanjutnya untuk kelompok kontrol, dia mendapatkan nilai 0,3, nilai endgain skor yang berarti sedang atau hampir rendah ya teman-teman, dan nilai 30,8% yang tidak efektif. Jadi pembelajaran dengan konvensional pada paparan materi ini, pada sampel ini dinyatakan tidak efektif. Baik, selanjutnya kita akan analisis and gain menggunakan SPSS. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu kita input dulu, kita input datanya, data yang sudah kita siapkan tadi juga di Excel, kemudian kita analisis dan dikeluarkan output berupa hasil analisis. Kemudian di sini ini sudah ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang sudah kita masukkan, dan selanjutnya yaitu untuk langkah-langkahnya kita langsung masuk pada langkah-langkah pemrosesannya saja ya teman-teman, karena untuk input dan yang lainnya saya kira teman-teman sudah cakap untuk menggunakan SPSS dalam hal menginput gitu. Baik, di sini kita buka transform, kemudian ini sesuai gambar ini, kemudian kita akan menunjukkan hal di sini. Yang pertama tadi kita mencari nilai post-test dikurangi pre-test, maka kita ketik dulu judulnya di sini, kemudian kita input nilai post-test atau nilai pre-test. Kemudian kalau sudah, kemudian diklik OK. Setelah diklik OK akan menunjukkan tabel ini. Nah, jadi di sini akan ada nilai post-test dikurangi dengan nilai pre-test. Selanjutnya yaitu langkah-langkah end gain yang untuk nilai ideal, teman-teman. Jadi tadi kan sama sebetulnya dengan nilai Excel, dilihat dari nilai idealnya. Kemudian nanti akan muncul dengan sampel ideal. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menggunakan atau cara untuk mengetahui nilai end gain. Hampir sama karena tadi sudah kita pelajari bersama bahwa untuk rumusannya antara SPSS dan Excel yang digunakan sama. Kemudian sudah kita hasilkan perhitungan dari SPSS, kemudian muncul di data tabel SPSS. Dan yang terakhir yaitu dan hal ini yang membedakan dari Excel dan SPSS. Ketika di Excel kita langsung saja menggunakan main. Nah, kalau di SPSS ini kita analyze. Jadi kita dianalisis. Data ini dianalisis, jadi yang muncul bukan hanya data-data dari data-data ini saja, data-data yang terdapat di tabel saja, tapi nanti akan muncul ketika dideskripsikan. Jadi nanti di analyze, kemudian setelah dianalisis deskriptif gitu. Jadi hasilnya dideskriptifkan, kemudian hasil yang didapat nanti ada summary yang nanti kita cocokkan. Kemudian ini sudah ada yang kita pakai adalah endgain persen. Di sini ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana untuk ada kelas eksperimen dan kelas kontrol ini 100%. Kemudian hasil deskripsinya berupa tabel berikut ini. Jadi di sini ada mean, median, terus standar deviasi dan yang lainnya yang menunjukkan pada data tersebut. Jadi data yang dihasilkan dari SPSS ini dirasa lebih akurat dan dirasa lebih mencakup luas gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita membuat kesimpulan teman-teman. Nah, membuat kesimpulan tadi kita sudah mempelajari, sudah kita lihat di deskripsi bahwasannya di sini sudah ada rata-ratanya, rata-rata, kemudian
rata-rata, ada maksimum, minimum, kemudian kita rangkai di tabel yang berikut ini. Nah, pada tabel ini adalah hasil dari N-gain menggunakan SPSS dengan yang telah dihitung dengan persen, teman-teman. Jadi di sini mendapatkan min pada eksperimen 47,64 dan yang selanjutnya yaitu 30,38. Kemudian ada hasil minimumnya dan hasil maksimumnya yang langsung terlihat pada tabel SPSS yang langsung kita analis dengan deskripsi tadi. Kemudian pada hasil analisa data didapatkan bahwasannya pada data nilai eksperimen didapatkan hasil 47,6% yang menunjukkan bahwa hasil tersebut dirasa kurang efektif. Kemudian untuk kelompok kontrol ini didapatkan hasil 30,38 yang dirasa ini tidak efektif. Jadi dari kesimpulan keduanya ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda dari kelas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Baik, bisa kita simpulkan bahwasannya analisis menggunakan Excel atau XPSS pada N-gain score memiliki nilai hasil yang sama dan juga hasil yang sama dan juga kesimpulan yang sama. Tapi yang untuk yang Excel kita menggunakan secara manual, jadi kita menganalisisnya juga secara manual. Jadi untuk yang SPSS kita lebih dimudahkan lagi, sebetulnya sama, tapi kalau di SPSS ini jangkauannya lebih luas atau lebih penjabarannya dari hasil-hasil nilai-nilai yang sudah kita olah tadi, kita input tadi, kemudian kita analisis, kemudian kita mendapatkan hasil output itu mendapatkan hasil output yang lebih kompleks gitu ya teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.